Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Rabu pertama di tahun 2022. Ketika pergantian tahun, pergantian hari, pergantian bulan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu menyadari bahwa umur kita semakin tua. Mudah-mudahan setiap waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktu yang kita sia-siakan untuk perbuatan yang tidak ada hubungan dengan kehidupan kita setelah kematian. Mudah-mudahan setiap kesempatan yang masih diberikan oleh Allah, kita torehkan amal kebaikan, kita jadikan sebagai pengabdian yang terbaik kita kepada Allah sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali, selalu kita berdoa sebagaimana doa yang dibacakan oleh imam kita. Mudah-mudahan ketika kita menutup umur kita, semua kita yang hadir di dalam masjid ini, pendengar radio Baitur Rahman dan RRI, meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin tanggal 4 Januari 2022 resmi konon lembaga keuangan syariah digunakan di Aceh. Jadi di Aceh ini hanya tinggal single banking ataupun single satu-satunya transaksi keuangan yang dibenarkan di Aceh dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah syariat. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagai sebuah tanggung jawab bagi kami yang mengetahui, yang sedikit punya ilmu yang berhubungan dengan transaksi lembaga keuangan syariah, punya kewajiban untuk terus berbicara dan mensosialisasi hal ini kepada kaum muslimin, sehingga kita sangat memahami bagaimana sebenarnya transaksi keuangan syariah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini pembahasan terakhir kita terkait dengan akad kerjasama. Kemarin kita sudah bahas, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya akad tabarru', akad kebaikan. Sekarang kita sudah membahas akad kerjasama, dimulai dengan akad musyarakah, kemudian kita bahas akad mudharabah. Lalu kemarin kita bahas akad musaqah. Ini jarang-jarang didengar, termasuk pada hari ini akad yang keempat, akad yang terakhir adalah akad al-muzara'ah. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memahamkan secara sederhana, nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad kerjasama ini kalau kita ikut dengan konun lembaga keuangan syariah, ini menjadi akad utama yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Karena dalam pasal 24 kalau saya tidak salah, itu diwajibkan lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat Aceh dengan menggunakan akad kerjasama. Di tahun 22 itu 20% platform pembiayaan, alokasi pembiayaannya. 23 tahun depan itu menjadi 30%, di tahun 24 itu menjadi 40%. Dalam kenyataannya, akad yang digunakan oleh bank syariah sampai hari ini untuk menggunakan akad kerjasama ini tidak sampai 5%. Tiba-tiba naik ke angka 20, itu sangat berat. Akad apa yang paling banyak digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah? Hari ini masih didominasi oleh akad jual beli. Akad jual beli pun yang digunakan hanya akad murabahah. Akad murabahah ini mencapai 80 sampai 90% bisnis bank syariah dijalankan menggunakan akad ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kenapa akad kerjasama ini tidak begitu diminati untuk dilaksanakan? Karena resiko yang sangat tinggi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita kembali kepada kajian ekonomi syariah, maka akad kerjasama ini menjadi ruh daripada kegiatan ekonomi syariah, karena sama-sama berusaha, kalau untung sama-sama untung, kalau rugi sama-sama rugi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akad yang hari ini dikenal dalam transaksi lembaga keuangan syariah yang kemudian sudah ada turunan fatwanya, itu hanya ada dua untuk akad kerjasama. Yang pertama adalah akad musyarakah, dan yang kedua akad mudharabah. Adapun akad musaqah yang kemarin kita bahas dengan akad muzara'ah pada hari ini yang insya Allah kita akan jelaskan secara singkat, itu tidak ada turunan fatwanya sampai hari ini. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini istilah-istilah yang sedikit membingungkan. Termasuk Ustaz kemarin mencoba meresume, ternyata musyarakah juga masuknya, musaqah, ya. Kenapa? Karena memang jarang didengar. Saya ingin menjelaskan secara sederhana kembali, musaqah dan muzara'ah ini akad yang digunakan untuk kerjasama dalam bidang pertanian. Itu kebanyakannya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau musaqah kemarin kita bahas, itu kerjasamanya saya meminta bapak misalnya untuk menyirami tanaman saya. Misalnya saya punya kebun sawit, saya punya kebun karet. Lalu saya minta bapak bekerja tempat saya, tapi bapak tugasnya hanya menyirami, merawat kebun tersebut. Keuntungannya bagaimana, gajinya bagaimana, hasil dari kebun tersebut yang sifatnya apakah ada hasil buah ataupun kemudian produk, itu yang kemudian kita bagi dua. Nah, ketika membahas akad muzara'ah, ini sebenarnya akad yang lebih banyak digunakan hari ini dalam perawatan dan pengembangan aspek pertanian. Apakah kebun yang itu di dalamnya ada sawit, kemudian ada karet, ataupun kebun durian, dan lain-lain. Apa yang dimaksud dengan akad muzara'ah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muzara'ah ini adalah masdar dari kata akad az-zar'u, yang artinya secara harfiah adalah akad menanam atau menumbuhkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa kitab disebut al-muzara'ah hiya aqdun 'ala zara'i bi ba'dil kharij. Perjanjian mengenai pengelolaan ataupun muzara'ah ini adalah perjanjian akad yang berkaitan dengan zara'i, yaitu pengelolaan ataupun penanaman pohon ataupun kebun, lahan dengan upah yang diambil dari sebahagian hasilnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muzara'ah ini masuk dalam kategori syirkah, kerjasama, hiya asyarakatu fi zara'i. Jadi kalau dalam bab muzara'ah beda dengan musaqah. Kalau musaqah hanya merawat, kalau ini memang kebunnya itu dikelola mulai dari bibit. Bahasa sederhana kalau kita bilang hari ini, saya punya tanah, kalau bapak mau kerjasama, tolong tanami tanah saya. Apa yang ingin ditanami? Pohon jabon boleh, padi boleh, kebun kurma boleh. Hasilnya nanti kita bagi hasil. Nah, ini sifatnya muzara'ah. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akad muzara'ah ini termasuk akad kerjasama. Cuma akan tetapi para ulama berbeda pandangan antara halal dan haram. Sebahagian ulama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwa akad muzara'ah ini termasuk kategori yang diharamkan. Kenapa? Karena kita nanam. Bagi hasilnya itu berdasarkan hasil panen. Pertanyaannya, hasil panen ini kan tidak bisa dipastikan apakah dia panen ataupun tidak.
sedangkan seseorang itu sudah bekerja. Maka kemudian seseorang yang sudah bekerja tidak bisa dipastikan upahnya di masa yang akan datang, maka masuk dalam kategori gharar. Pandangan siapa dia? Ini pandangan dari Imam Abu Hanifah dan juga Imam Zufar. Apa landasannya? Ada beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha anil mukhabarah." Mukhabarah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seseorang itu untuk melakukan mukhabarah. Apa yang dimaksud dengan mukhabarah? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab ini mukhabarah ini nama lain daripada muzara'ah. Definisinya disampaikan di dalam kitab Mughni Muhtaj, amalul ardi bi ba'di ma yakhruju minha wal badru minal amal, yaitu perjanjian tentang pengolahan lahan dengan upah diambil dari hasilnya serta bibit tanaman berasal dari pengelola. Saya punya tanah, bapak yang kelola, bibitnya dari bapak, keuntungan yang dikelola di atas tanah saya yang ditumbuhi yang bibitnya dari bapak, nanti dibagi hasil. Itu yang dimaksud dengan mukhabarah. Maka di dalam kitab ini mukhabarah itu adalah nama lain dari muzara'ah. Jadi kalau muzara'ah, mukhabarah itu maknanya, kalau musaqah itu bapak kerja saja, saya punya lahan, saya punya bibit dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk mukhabarah dan muzara'ah, saya punya tanah, bapak punya bibit dan lahan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW melarang transaksi mukhabarah. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muzara'ah. Rasulullah melarang transaksi muzara'ah. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an kira'il ardi. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dilakukan akad penyewaan terhadap tanah. Nah, ini pandangan Imam Abu Hanifah yang melarang transaksi muzara'ah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana pandangan jumhur? Pandangan jumhur ini diriwayatkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amala ahlal Khaybar bi syatri ma yakhruju min thamari aw zira'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan penduduk Khaybar untuk mengolah dan mengerjakan lahan-lahan Khaybar dengan upah separuh dari hasil pohon kurma atau hasil panen lahan pertanian. Artinya Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Kenapa para ulama khilaf di sini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Karena upah yang dibayar itu berdasarkan hasil keuntungan. Sedangkan hasil keuntungan ini tidak bisa dipastikan. Saya bekerja di lahan bapak, bibitnya dari saya, lalu pekerjaan saya nanti dibayar dengan upah akhir, kalau kemudian ada untung. Ini sesuatu yang tidak pasti, ada orang yang kemudian dirugikan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini pandangan orang yang kemudian melarang terjadinya akad ini. Tapi para jumhur yang membolehkannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengkategorikan ini kan sama dengan akad mudharabah, kerjasama juga. Bapak punya modal, ya, saya punya lahan, kita kelola, keuntungannya nanti ya kita bagi. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba cari titik temu dari dua pandangan ini. Ini kan orang yang bekerja, Pak. Kalau orang yang bekerja, kayak saya misalnya bekerja sebagai ASN, kalau mau ditarik titik temu supaya dua-dua pandangan ini bisa diterima, saya mengelola lahan bapak, bibit dari saya. Bapak kan duduk-duduk aja, tanahnya yang dikasih. Tanah kan tidak ada risiko, Pak. Tanah kan tidak ada risiko. Tapi pohon yang tumbuh di atas tanah itu ada risiko, Pak. Coba kalau kena banjir, mati dia semua. Bagaimana kalau kena hama, mati dia semua.
Maka untuk meminimumkan resiko itu, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ada orang yang bekerja di lahan kita, maka digunakanlah 2 akad kalau boleh. Yang pertama adalah akad ijarah. Saya bekerja di lahan Bapak, itu dibayar gajinya bulanan. Ibarat macam kita kerja sebagai ASN, ada gaji, ada honor. Nanti dibuat, karena kemudian lahan ini lahan Bapak, modal bibitnya dari saya, lalu saya yang merawat pohon ini, nanti kalau ada keuntungan 10%-nya kita bagi 2 misalnya. Maka orang ini akan semakin aktif, akan semakin punya tanggung jawab untuk merawat pohon tersebut. Kenapa? Pertama, dia dapat gaji bulanan yang sudah pasti. Akad ijarah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang insyaallah nanti kita akan bahas setelah pembahasan ini. Akad ijarah, dia masuk dalam klaster akad jual beli. Tapi kalau akad jual beli, yang diperjualbelikan itu barang. Sedangkan ijarah sewa menyewa, yang diperjualbelikan itu manfaat. 2 karakter ini, 2 akad ini, apakah dia ijarah ataupun buy-on jual beli, itu penentuan tingkat keuntungan ataupun biaya dilakukan di depan, bukan di akhir. Kemarin saya kasih contoh, Bapak menyewa tukang untuk bangun rumah. Bapak akan tanya, ini tukang per meter atau borongan? Diputuskan di awal, walaupun gajinya dikasih nanti ataupun dibayar secara cicilan, tidak ada masalah, tapi jumlahnya sudah dipastikan di awal. Bapak akan tidak berani apabila tukang bilang, berapa biayanya? Nanti Pak, kalau sudah selesai saya sebutkan. Itu sesuatu yang tidak pasti. Tiba-tiba ternyata dibilang di luar ekspektasi kita. Ibarat sekarang kita naik kendaraan, apakah mobil, angkot, ataupun becak. Ketika Bapak tanya dari rumah ke Masjid Raya berapa, dibilang sama tukang becak, sampai Masjid Raya saya bilang harganya. Kenapa? Kemungkinan ada macet, kemungkinan bocor ban. Enggak berani kita naik. Maka kita lebih berani naik kepada kendaraan online. Jelas kilometernya berapa, jaraknya bagaimana, uangnya keluar di sana. Itu akad ijarah yang benar, Pak. Jadi sebelum kita menggunakan sebuah penyewaan barang, manfaat dari sesuatu, maka kita sudah tahu harganya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi menggabungkan 2 pandangan para ulama yang berbeda ini bisa menggunakan 2 akad. Yang pertama, modal dari Bapak tanah, oke, tanah dari Bapak nggak punya risiko tanah kan nggak hilang. Tapi kalau dalam musyarakah dan mudharabah, resiko Pak, saya kasih uang kepada Bapak juga kasih uang kepada saya. Uangnya kita campur. Dua-dua ada resiko Pak. Sedangkan akad mukhabarah, tidak ada resiko Pak. Akad muzara'ah bagi salah satu pihak. Tanah kan tidak ada resiko Pak. Tanah, ada tanah. Mati pohon di atasnya, tanahnya nggak mati kan? Tanahnya masih tetap ada. Jangan sampai kemudian mereka yang bekerja di atas tanah, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka supaya kemudian tidak menimbulkan adawah permusuhan, dipakai akad. Ya, tambah 1 akad ijarah. Jadi saya punya kebun sawit. Tanah saya ada 5 hektar. Saya ada kebun kurma, ada tanah, tolong tanami kurma ataupun sawit. Dia tanam. Untuk biaya pengelolaan setiap bulan saya kasih 1 juta. Nanti kalau sudah panen, maka 10% dari keuntungan saya tambah. Ini akan menambah semangat orang untuk kemudian dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi akad musakah dan akad muzara'ah memang ada khilaf di antara ulama, karena seseorang yang bekerja itu dia nggak bisa memastikan panen dia akan berhasil ataupun tidak. Disinilah kemudian Imam Hanafi tidak sepakat apabila akad muzara'ah ini ada yang kemudian dirugikan upahnya, sedangkan upah itu dibayar berdasarkan akad ijarah. Kalau kita satukan 2 pandangan ini, maka gunakanlah 2 akad. Orang yang bekerja itu kita kasih, lalu kemudian nanti dari hasil panennya kita sepakati. Kalau panen tidak terjadi, maka biaya dia bekerja sudah dia dapatkan. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita jelaskan secara sederhana
terkait dengan akad kerjasama. Kemarin kita sudah bahas mudharabah, kemudian musyarakah, lalu kita bahas muzara'ah dan musaqah. Mudah-mudahan ada sedikit pemahaman kita. Nanti kalau kita ingin kaji lebih dalam, kita akan kaji. Karena kajian seperti ini terkadang sangat akademis, yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan keseharian kita. Tapi setidaknya kita punya pemahaman bahwa di dalam Islam banyak sekali pola-pola transaksi ekonomi yang bisa dijalankan sesuai dengan konteks bisnis apa yang Anda ingin lakukan. Kalau sewa menyewa ada akadnya. Kalau jual beli ada 3 akad yang bisa kita lakukan. Kalau kerjasama ada 4 akad. Tergantung. Oh, ini modal ingin ditambah, pakai musyarakah. Oh, saya nggak mau bekerja, pakai akad mudharabah. Oh, saya mau mengelola lahan yang saya punya, pakai musaqah atau muzara'ah. Banyak pilihannya. Dan itu berbeda jauh dari transaksi konven. Transaksi konven nggak mau tahu dia, pokoknya hutang duit. Mau dipakai kemana Pak? Beli rumah, pakai hutang kredit. Mau pakai untuk apa Pak? Untuk tanam padi, pakai utang. Dia nggak mau tahu Pak. Paling mudah kerja di bank konven, tapi kerja di bank syariah, account officer itu sakit kepala Pak. Tergantung bisnis yang kita jalankan. Saya mau beli rumah yang sudah siap, maka akad yang paling cocok yang dipakai adalah murabahah. Kalau bayarnya cicilan, rumahnya udah siap sama developer. Tapi kalau rumahnya sedang dibangun, nggak cocok Pak pakai muzara'ah, gitu, murabahah. Pakai apa dia? Pakai bai'ul istisna, ada di dalam syariah. Tapi ini tidak ada hari ini di bank syariah Pak. Untuk beberapa bank syariah sedang dikembangkan akad ini untuk dilakukan. Tapi saya ingin beli barang, barangnya belum ada, cuman dia minta DP duluan. Ada namanya bai'us salam, sebagaimana jual beli online. Kasih uang dulu, barangnya sampai kemudian. Ada pilihan-pilihan akadnya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu indahnya transaksi yang ada di dalam syariah. Kalau bahasa saya, apa lo mau gue punya, gitu Pak. Cuman tergantung. Kalau di bank itu tergantung account officernya, ngerti ataupun tidak. Kalau tidak ngerti, semuanya dipakai murabahah. Inilah yang jadi kacau sekarang dalam transaksi lembaga keuangan syariah. Tapi insya Allah semakin mereka memahami, semakin berjalan, semakin faham. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baru, yang baik bagi kaum muslimin di Aceh. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.